Halo, selamat datang. Hari ini, yuk kita coba bedah satu kekuatan raksasa yang lagi ngebentuk dunia kita. Namanya globalisasi. Tapi, kita bakal lihatnya khusus dari kacamata Indonesia. Gimana sih cara kita sebagai bangsa buat berselancar di atas ombak besar ini? Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita jauh-jauh, coba deh renungin sebentar. Pagi tadi tontonannya apa? Drakor? Terus ngopinya di mana? Di kedai kopi yang cabangnya ada di mana-mana? Atau mungkin hari ini Anda pakai batik? Sadar nggak sadar kan? Globalisasi itu, ya itu bukan lagi teori di buku pelajaran. Ini udah jadi bagian dari keseharian kita, nyata banget. Oke, yang pertama dan paling penting kita mesti sepakat dulu nih. Globalisasi itu ibarat gelombang raksasa di tengah samudra. Mustahil kita hentikan. Jadi pilihannya bukan melawan, tapi gimana caranya kita belajar jadi peselancar yang andal di atasnya. Jadi apa sih sebenarnya globalisasi itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah sebuah proses yang bikin dunia kita ini rasanya jadi makin sempit, makin kecil. Batas antar negara itu jadi kayak makin tipis gitu. Kenapa? Ya karena teknologi, karena internet, karena perdagangan yang bikin kita semua nyambung. Mau Anda di desa paling ujung di Indonesia atau di tengah kota besar di belahan dunia lain, semuanya terhubung. Oh, dan jangan salah ya, ini tuh bukan fenomena kemarin sore. Akarnya itu udah ada dari zaman dulu banget, dari zaman jalur sutra. Tapi yang bikin beda sekarang adalah kecepatan dan skalanya. Gila-gilaan. Dari program pertukaran pelajar yang bikin kita bisa belajar di luar negeri, sampai aturan-aturan ekonomi yang diputuskan di forum dunia, semuanya itu ya globalisasi. Dan itu ngaruh ke kita semua. Nah, sama kayak koin yang punya dua sisi, gelombang perubahan ini juga gitu. Di satu sisi ada peluang yang luar biasa besar, tapi di sisi lain ada tantangan yang, wah, nggak bisa kita anggap enteng. Coba kita bedah ya, sisi positifnya. Jelas kita jadi gampang banget dapat akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi paling baru dari seluruh dunia. Produk-produk lokal kita juga punya kesempatan buat go internasional. Keren kan? Tapi, ada tapinya. Di sisi negatif ada rasa cemas yang nyata. Khawatir budaya asli kita pelan-pelan luntur, atau kita malah kena gegar budaya semacam culture shock gitu, bingung antara mau ikut yang mana. Terus gimana dong cara menghadapinya? Nah, ini dia. Ada seorang tokoh pendidikan hebat kita, Prof. Dr. Selo Sumarjan, yang ngasih semacam resep atau peta jalan yang jelas banget. Intinya apa? Intinya, kita harus berhenti nyalah-nyalahin globalisasi. Fokusnya adalah gimana kita memperkuat diri kita sendiri dari dalam. Fondasi pribadi yang kuat, itu kuncinya buat jadi pemenang. Oke, berangkat dari ide memperkuat diri tadi, sekarang kita lihat dari skala yang lebih besar. Apa aja sih perangkat atau bekal yang harus disiapin sama negara kita, Indonesia, buat terjun ke arena global ini? Ini dia, ada 5 langkah fundamental yang wajib banget kita kerjain. Pertama, sumber daya manusia kita harus top, harus bisa bersaing. Kedua, penyakit masyarakat kayak korupsi, kolusi, nepotisme itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Ketiga, produk kita harus punya standar kualitas yang jelas. Keempat, UMKM lokal harus didukung penuh. Dan kelima, kita harus terus mendorong produk-produk lokal yang kreatif dan inovatif. Ini bukan cuma daftar harapan ya, tapi ini rencana aksi buat beres-beres rumah sebelum kita bertarung di luar. Selain urusan ekonomi, ada lagi nih yang harganya nggak ternilai, identitas budaya kita. Makanya, penting banget buat mematenkan warisan bangsa kayak batik, rendang, atau pencaksilat. Ini bukan cuma sekedar klaim ini punya Indonesia, tapi ini soal melindungi jati diri kita, dan nggak cukup dilindungi, kita juga harus aktif pamerin ke dunia lewat berbagai acara. Sambil jalan, di dalam negeri kita juga harus terus berbenah pakai teknologi. Oke, tadi kita udah bahas soal negara. Sekarang, mari kita tarik fokusnya ke skala yang justru paling menentukan, yaitu Anda. Iya, Anda. Karena pada akhirnya, mau dibawa kemana arah bangsa ini, itu semua tergantung dari tindakan kita masing-masing sebagai individu. Jangan pernah, sekalipun, meremehkan kekuatan dari pilihan-pilihan kecil Anda setiap hari. Beneran, apa yang Anda beli, apa yang Anda baca dan pelajari, gimana Anda bersikap sama orang lain, itu semua adalah potongan-potongan puzzle yang membentuk cerita besar tentang Indonesia di mata dunia. Jadi, apa aja sih langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin? Pertama, yuk, mulai cintai dan pakai produk-produk buatan dalam negeri. Kedua, kalau ada budaya asing yang masuk, jangan ditolak mentah-mentah, tapi disaring dulu pakai filter nilai-nilai Pancasila kita. Ketiga, kita wajib melek dan jago teknologi. Keempat, jangan takut buat bersaing dan unjuk gigi di panggung internasional. Dan yang terakhir, yang paling penting, jaga terus rasa cinta tanah air dan persatuan kita. Ingat ya, kuncinya itu menyaring bukan menolak. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Tapi ini justru fondasi dari semua strategi yang tadi kita bahas. Bisa dibilang, ini adalah senjata pamungkas kita. Sesuatu yang sangat khas Indonesia.
Apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Penting banget nih buat kita pahami. Ini bukan sekedar tradisi kuno, bukan cuma cerita-cerita orang tua dulu. Bukan. Kearifan lokal itu adalah kebijaksanaan yang hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Isinya tentang cara hidup yang harmonis, baik dengan alam, dengan sesama manusia, maupun dengan Sang Pencipta. Bisa dibilang, inilah DNA budaya kita. Kalau kita bayangin Indonesia ini sebuah kapal besar yang lagi berlayar di samudera globalisasi yang ganas, nah kearifan lokal inilah jangkarnya. Di tengah badai informasi dan perubahan yang super cepat, jangkar inilah yang menjaga kapal kita biar nggak oleng, biar nggak kebawa arus dan kehilangan arah. Ini yang ngasih kita pijakan dan identitas yang kokoh. Dan perannya itu, wah banyak banget. Multifungsi. Dia itu penjaga identitas budaya kita, jelas. Tapi bukan cuma itu. Kearifan lokal juga jadi lem perekat sosial biar kita tetap rukun, jadi penjaga lingkungan alam kita, dan bahkan bisa jadi motor penggerak ekonomi loh lewat pariwisata dan industri kreatif misalnya. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita ambil satu contoh super terkenal, sistem irigasi Subak di Bali. Ini adalah bukti nyata gimana kearifan lokal yang umurnya udah ratusan tahun ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Subak itu bukan cuma soal ngatur air sawah, tapi di dalamnya ada pelajaran tentang keadilan, tentang kebersamaan, tentang hidup selaras sama alam. Nilai-nilai yang, jujur aja, justru lagi dicari-cari banget sama dunia modern yang serba kacau ini. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Globalisasi itu fakta, nggak bisa dihindari. Tapi gimana cara kita menanggapinya, itu adalah pilihan kita sepenuhnya. Nah, pertanyaannya adalah, di tengah arus dunia yang makin deras ini, kearifan lokal mana, mungkin dari daerah asal Anda, dari ajaran keluarga Anda, yang akan Anda jadikan kompas pribadi? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.